Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali bisa bertemu dalam pengajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim, karya guru kita Syekh Al-Muhaddis Abdullah Al-Harari rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada sifat yang ke-8, al-qudratu. Tafadhal, Qara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, al-qudratu yajibu lillahi ta'ala al-qudratu ala kulli syai'in wal muradu bisyai'i huna al-jaizul aqliyu fa kharaja bidzalika al-mustahilul aqliyu bi annahu ghairu qabilin lil wujudi falam yasluh ay yakuna mahallan li ta'alluqil qudrati fa khalafa fi dzalika Ibnu Hazm fa qala inna Allah azza wa jalla qadirun ay yattakhidha waladan إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا وهذا الذي قاله غير لازم لأن اتخاذ الولد محال على الله والمحال العقلي لا يدخل تحت القدرة وعدم تعلق القدرة بالشيء تارة يكون لكشورها عنه وذلك في المخلوق وتارة يكون لعدم قبول ذلك الشيء الدخول في الوجود أي حدوث الوجود لكونه مستحيلا عقليا أو لعدم قبول ذلك الشيء العدم لكونه واجبا عقليا والعجز هو الأول المنفي عن قدرته تعالى لا الثاني فلا يجوز أن يقال إن الله قادر على ذلك ولا عاجز قال بعضهم كما لا يقال عن الحجر عالم ولا جاهل. Al-qudratu, qala al-muallif rahimahullah, yajibu lillahi ta'ala al-qudratu ala kulli syai'. Wajib bagi Allah, wajib akli bagi Allah Ta'ala sifat al-qudrah, kuasa ala kulli syai' terhadap segala sesuatu. Nah, sifat qudrah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya adalah sifat yang azaliyah abadiyah, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Dan sifat qudrah itu min sifatil ma'ani, tergolong sebagai sifat ma'ani. Al-qudrah artinya Allah itu muttasif, al-muttasifu bil qudrati tammah biha yujidu wa yu'dimu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat qudrah, kuasa yang sempurna. Muttasifun bil qudrati tammah, bersifatan dengan sifat kuasa yang sempurna. Biha
yujidu wa yu'dimu. Dengan sifat qudrah, Allah Subhanahu wa taala itu mengadakan sesuatu, wa yu'dimu, dan meniadakan sesuatu. Sehingga kita katakan wazifatul qudrati al-ijadu wal i'damu. Wazifatul qudrati al-ijadu wal i'damu. Jadi tugas dari sifat kudrah itu adalah mengadakan dan meniadakan. Sehingga dikatakan wal muradu bisyai'i huna al-jaizul aqli. Yang dimaksud dengan syai' di sini adalah al-jaizul aqli. Tadi kan dikatakan Allah itu bersifatan dengan al-qudrah ala kulli syai'. Apa yang dimaksud dengan syai' di sini? Wal muradu bisyai' huna, yang dimaksud dengan asy-syai' di sini adalah al-jaiz al-aqli. Dan juga syai' yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang menjadi dalil dari ditetapkannya sifat qudrah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai' ala kulli syai'. Apa artinya syai' di sini? Artinya adalah al-jaiz al-aqli. Seperti yang sudah kita pelajari di depan bahwa al-hukmul aqli, hukum akal itu ada 3 macam. Ada al-wajib al-aqli, ada al-mustahil al-aqli, ada al-jaiz al-aqli. Al-wajib al-aqli ma la yaqbalul aqlu adamahu. Yaitu sesuatu yang akal tidak menerima tidak adanya. Pasti ada. Akal mewajibkan adanya dan akal tidak menerima tidak adanya. Yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Itu namanya al-wajib al-aqli. Yang kedua, al-mustahil al-aqli. Yaitu kebalikan dari al-wajib al-aqli. Ma la yaqbalul aqlu wujudahu. Sesuatu yang akal itu tidak menerima adanya. Mesti nggak ada. Menurut akal, akal memastikan ketidakadaannya. Kawujudu syarik lillah. Seperti adanya sekutu, adanya serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini hanya mengulang saja agar kita bisa memahami ini dengan baik. Yang ketiga adalah al-jaiz al-aqli, yaitu ma yaqbalul aql wujudahu taratan wa adamahu taratan ukhra. Yaitu sesuatu yang akal menerima adanya dan akal juga menerima tidak adanya. Jika dikatakan sesuatu itu ada, akal bisa menerima. Dan ketika dikatakan sesuatu itu tidak ada, maka akal juga bisa menerima. Itu yang disebut dengan al-jaiz al-aqli, yang disebut juga dengan al-mumkin al-aqli, yaitu al-makhluqat, sairul makhluqat. Semua makhluk ini itu al-jaiz al-aqli. Nah, jadi syai' dalam ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya dan dia Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu yang jaiz akli. Atau terhadap makhluk itu saja. Allah itu maha kuasa terhadap makhluk untuk mengadakan atau meniadakan makhluk. Allah maha kuasa untuk mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk. Itu makna ayat tersebut. Wa huwa
ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah itu maha kuasa untuk mengadakan makhluk dan maha kuasa untuk meniadakan makhluk. Karena syai' dalam ayat itu yang dimaksud adalah al-jaiz al-aqli, yakni makhluk. Fa kharaja bidzalika al-mustahilul aqli. Nah, maka keluar dengan itu, dengan al-jaiz al-aqli, dengan perkataan muallif al-jaiz al-aqli adalah al-mustahil al-aqli, yang akal tidak menerima adanya. Li'annahu ghairu qabilin lil wujud. Karena al-mustahil aqli itu tidak menerima ada. Falam yasluh ayyakuna mahallan li ta'alluqil qudrati, sehingga tidak layak apabila al-mustahil al-aqli itu menjadi tempat untuk ta'alluqnya sifat kudrah. Ta'alluqnya terkaitnya dengan sifat kudrah. Tidak bisa dikaitkan dengan sifat kudrah. Kenapa? Karena tidak menerima ada. Ghairu qabilin lil wujud. Tadi apa tugasnya sifat kudrah? Al-ijad, mengadakan. Sementara al-mustahil al-aqli bisa diadakan apa enggak? Enggak bisa diadakan. Sehingga berarti enggak bisa dikaitkan dengan sifat kudrah. Sekali lagi sifat kudrah, apa tadi wazifahnya? Al-ijad wal-i'dam. Mengadakan dari tiada menjadi ada. Mustahil akli bisa nggak diadakan? Nggak bisa. Berarti nggak bisa dikaitkan dengan sifat kudrah. Karena kalau mustahil akli itu bisa diadakan, bukan lagi mustahil akli namanya, tetapi namanya jaiz akli. Gitu. Sehingga al-mustahil al-akli itu bukan ta'alluqnya sifat kudrah. Demikian juga al-wajib al-aqli, itu bukan ta'alluqnya sifat kudrah. Kenapa? Karena al-wajib al-aqli ghairu qabilin lil adam. Nah, karena sifat karena al-wajib al-aqli tidak menerima tidak ada. Sementara sifat kudrah itu tugasnya selain al-ijad juga al-i'dam, meniadakan. Sementara al-wajib al-aqli nggak bisa ditiadakan. Nah, maka sifat kudrah tidak bisa dihubungkan dengan sesuatu yang wajib akli. Namun yang bisa diadakan dan bisa ditiadakan itu adalah itu adalah apa? Al-jaiz al-aqli. Sehingga sifat kudrah itu ta'alluqnya hanya dengan al-jaiz al-aqli atau al-mumkin al-aqli. Semoga ini bisa dipahami. Wa khalafa fi dzalika Ibnu Hazm. Dalam hal ini ada seorang yang membedai para ulama ahli sunnah wal jamaah. Namanya Ibnu Hazm. Faqala, dia mengatakan innallaha azza wa jalla qadirun ayyattakhidha waladan. Dia mengatakan Allah itu kuasa untuk menjadikan anak untuknya. Apa alasan Ibnu Hazm? Alasannya idlau lam yaqdir alaihi lakana ajizan. Kata dia, kalau Allah itu tidak kuasa untuk menciptakan anak baginya, berarti Allah itu lemah. Kata dia. Kata dia, kalau Allah nggak kuasa untuk menciptakan anak untuknya, berarti Allah itu lemah. Dan yang lemah itu bukan Tuhan. Itu apa? Argumentasi dari Ibnu Hazm. Apa jawaban kita? Wa hadzal ladzi qalahu ghairu lazim. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm bahwa jika Allah tidak kuasa untuk menciptakan anak untuknya berarti dia lemah. Nah, perkataan semacam itu ghairu lazim. Sesuatu yang tidak mesti begitu. Tidak mesti begitu. Kenapa?
li'anna ittikhadal waladi muhal. Karena menjadikan anak bagi Allah itu adalah muhal. Muhal artinya layak baluhul akal. Akal tidak bisa menerima, tidak bisa menerimanya. Wal muhalul aqliyu la yadkhulu tahtal qudrati, dan al muhal al aqli tidak masuk dalam atau di bawah sifat qudrah. Itu jawabannya. Nah, jawabannya seperti itu. Jadi adanya anak bagi Allah itu muhal, mustahil, akli. Dan sesuatu yang mustahil akli itu bukan ta'alluqnya sifat kudrah. Sehingga tidak bisa dihubungkan dengan sifat kudrah. Wa adamu ta'alluqil qudrati bisyai' taratan yakunu likusuriha anhu wa dzalika fil makhluq. Jadi tidak adanya ta'alluqnya kudrah terhadap sesuatu itu terkadang karena keterbatasannya. Karena keterbatasannya dari dia. Dan itu ada pada makhluk. Ada pada makhluk. Ketika seseorang nggak mampu melakukan sesuatu hal, itu karena keterbatasan kuasa dia. Itu hanya ada pada makhluk, tidak terjadi pada Allah. Wa tarakan yakunu li'adami qabuli dzalika syai'ad dukhula fil wujud. Dan terkadang apa ini? Tidak adanya ta'aluk sifat kudrah dengan sesuatu itu, ada kalanya yang pertama tadi apa? Karena keterbatasan. Maka ini hanya makhluk. Kalau kudrahnya tidak berkaitan dengan sesuatu, karena keterbatasannya, maka ini ada pada makhluk, tidak terjadi pada Allah. Wa taratan yakunu li'adami qabuli dzalika syai'. Dan terkadang itu karena tidak menerimanya sesuatu itu untuk masuk dalam keberadaan. Dia tidak bisa diadakan. Jadi kudrah itu tidak bisa dihubungkan dengan sesuatu itu karena sesuatu itu nggak bisa diadakan. Nggak bisa masuk dalam keberadaan. Ai hudutsal wujudi liqaunihi mustahilan aqlian, karena sesuatu itu mustahil akal. Au li'adami qabuli dzalika syai'al adam, atau karena sesuatu itu tidak menerima tidak ada. Tidak menerima tidak ada karena dia wajib akli. Seperti yang tadi kita katakan. Jadi sifat kudrah itu tugasnya, biar mudah memahaminya, sifat kudrah itu apa? Untuk apa? Ijad dan i'dam. Mengadakan dan meniadakan. Yang bisa diadakan dan bisa ditiadakan apa? Al-jaiz al-akli atau al-mumkin al-akli. Al-mustahil al-akli tidak bisa dikaitkan dengan kudrah. Kenapa? Karena tidak menerima ada. Al-wajib al-akli tidak bisa dihubungkan dengan sifat kudrah. Kenapa? Karena tidak menerima tidak ada. Dia tidak menerima tidak ada. Padahal kudrah itu mengadakan. Sementara mustahil nggak mau diadakan. Sifat kudrah itu meniadakan. Sementara yang wajib akli tidak mau ditiadakan. Yang mau diadakan dan mau ditiadakan itu makhluk, yaitu al-jaiz al-akli atau al-mumkin al-akli. Ini kita lanjutkan dulu. Wal ajzu wal awwalu al-manfiyyu an qudratihi ta'ala lasani. Jadi ajaz itu yang pertama yang dinafikan dari kudrah Allah Ta'ala yang tadi itu. Karena keterbatasan itu yang dinafikan dari Allah, bukan yang kedua. Karena tidak karena tidak bisa masuknya dalam keberadaan sehingga nggak bisa disifatkan dengan kudrah. Itu bukan ajaz namanya. Fala yajuzu ayyuqala innallaha qadirun ala dzalika, maka tidak boleh dikatakan sesungguhnya Allah kuasa terhadap hal itu.
wala ajiz, dan juga tidak boleh dikatakan Allah itu lemah. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan kama la yuqalu 'anil hajari alimun wala jahilun. Sebagaimana tidak dikatakan untuk batu, batu itu alim atau batu itu bodoh. Tidak dikatakan begitu. Kenapa? Ya nggak ada hubungannya. Yang disifati dengan alim dan jahil itu apa? Sesuatu yang hidup. Sementara batu, dia bukan benda hidup, bukan makhluk hidup. Sehingga tidak bisa dikatakan untuk batu, batu itu alim. Atau batu itu jahil. Kita nggak bisa mengatakan tembok ini jahil. Kita nggak bisa mengatakan bangku ini alim. Kenapa? Karena nggak hidup. Yang bersifatan dengan alim dan jahil adalah sesuatu yang hidup. Sama juga sama juga dengan hal ini, sifat kudrah ini. Sifat kudrah tidak bisa dihubungkan dengan yang mustahil akli. Kenapa? Karena yang mustahil akli nggak bisa diadakan. Sementara kudrah itu mengadakan. Nggak bisa dihubungkan dengan wajib akli. Kenapa? Karena yang wajib akli tidak bisa ditiadakan. Sementara kudrah itu selain mengadakan, dia meniadakan. Jadi ini untuk antisipasi terhadap sebagian orang yang memiliki pertanyaan yang nakal, dalam tanda kutip, ketika kita menjelaskan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Kemudian dia mengatakan, jika Allah kuasa terhadap segala sesuatu, dia mengatakan, apakah Allah kuasa untuk menciptakan anak untuknya? Untuk menciptakan sekutu baginya, menciptakan serupa baginya. Apakah Allah kuasa untuk itu? Kata kamu, Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ini bisa muncul pertanyaan seperti ini. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Tidak boleh dijawab dengan, ya Allah kuasa. Kenapa? Kalau dia mengatakan, ya Allah kuasa, berarti dia menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi jaiz. Nah, dia menjadi meyakini bahwa mungkin saja Allah punya anak, mungkin saja Allah itu punya sekutu. Karena apa? Karena bisa diadakan. Kalau dia dihubungkan dengan kudrah, dia bilang bisa, dia kuasa untuk itu, berarti adanya sekutu menjadi sesuatu yang jaiz akli. Dan dia kufur karena dia meyakini ada kemungkinan Allah itu memiliki sekutu atau memiliki anak. Dan tidak boleh juga dijawab dengan tidak. Tidak boleh dikatakan Allah nggak kuasa. Kenapa? Nah, karena kalau dia mengatakan Allah tidak kuasa, berarti Allah ajiz. Wal ajiz laisa ilahan. Yang lemah itu bukan Tuhan. Dan orang yang meyakini Allah itu lemah, maka dia jatuh pada kekufuran. Jadi bagaimana jawabannya? Kita katakan soaluka khata. Pertanyaan kamu itu salah. Nah, pertanyaan kamu itu salah. Pertanyaannya salah yang harus dibenahi. Kenapa salah? Karena sifat kudrah Allah itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil akli. Kalau kamu mengkaitkannya dengan sesuatu yang mustahil akli, maka pertanyaan kamu salah. Pertanyaannya yang keliru. Kenapa keliru? Karena kamu menghubungkan kudrah dengan sesuatu yang mustahil akli, padahal kudrah itu tugasnya mengadakan, sementara yang mustahil akli dia tidak mau untuk diadakan. Itu. Jadi jawabannya seperti itu, bukan dijawab dengan ya, tidak pula dijawab dengan tidak. Nah, mana tadi? Qala ba'dhum kama la yuqal 'anil hajari 'alimun wala jahilun. Nah, batu sebagaimana batu tidak dikatakan. Artinya nggak ada ta'alluq
ta'alluqnya dengan apa? Sifat ilmu itu tidak ada ta'alluqnya dengan batu, benda yang mati, yang tidak hidup. Akmil, iqra. Qala al-muallif rahimahullah wa kadzalika yujabu ala qawli ba'dil mulhidin halillahu qadirun ala an yakhluqa mithlahu wa hadha fihi tajwizul muhali al-aqli wa bayanu dhalika anna Allah azaliyyun walau kana lahu mithlun lakana azaliyyan wal azaliyyu la yukhlaqu li'annahu mawjudun fakaifa yukhlaqul mawjudu. Ini seperti yang tadi kita jelaskan. Wa kadzalika yujabu ala qauli ba'dil mulhidin. Demikian juga dijawab atas perkataan sebagian orang yang mulhid, orang yang kafir, yang mengatakan halillahu qadir ala ayakhluqa mithlahu. Mulhid itu mengatakan apakah Allah itu kuasa untuk menciptakan serupanya, serupa bagi dia. Wa hadza fihi tajwizul muhalil aqli. Berarti ini apa? Menjadikan sesuatu yang muhal akli menjadi jaiz. Tajwizu al-muhal al-aqli artinya dia menjadikan sesuatu yang muhal akli menjadi jaiz. Adanya serupa bagi Allah itu muhal akli atau mustahil akli. Tetapi dia tajwizuhu, dia apa? Menjadikannya menjadi jaiz akli, menjadi menerima untuk ada. Nah, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Wa bayanu dzalika anna Allah azaliyun. Penjelasannya bahwa Allah itu azali, adanya tidak berpermulaan. Walau kana lahu mithlun lakana azaliyan. Kalau Allah itu memiliki serupa, maka berarti serupanya Allah itu juga azali. Wal azaliyu la yukhlaqu. Sementara sesuatu yang azali itu tidak diciptakan. Kenapa kok tidak diciptakan? Li'annahu mawjud. Karena dia sudah ada, bagaimana diciptakan? Menciptakan itu apa? Mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Nah, Allah itu sudah ada. Bagaimana diadakan? Wong sudah ada kok diadakan. Fakaifa yukhlaqu al-mawjud? Maka bagaimana sesuatu yang mawjud itu diciptakan? Bisa difahami? Nah, jadi makanya nggak bisa dihubungkan dengan sifat kudrah. Kudrah itu kan mengadakan. Sementara Allah itu azali. Allah itu azali. Kalau dikatakan Allah memiliki serupa, serupanya juga azali. Kalau nggak azali berarti nggak serupa. Ya kan? Berarti makhluk kan serupa. Kalau serupanya berarti azali. Kalau azali berarti ada. Nah, dia sudah ada. Kalau sudah ada bagaimana diadakan? Nah, kan nggak bisa diadakan berarti. Tidak bisa diadakan karena dia sudah ada. Bagaimana dia diadakan? Maka bagaimana bisa dihubungkan dengan kudrah? Wong kudrah itu mengadakan. Sementara dia sudah ada. Bagaimana diadakan? Itu secara akal. Silahkan lanjut. Ammal mustahil. Qala al-muallif rahimahullah amma al-mustahilul aqliyu fa'adamu qabulihi ad-dukhula fil wujudi zahirun. Al-mustahil al-aqli tidak menerima, tidak menerimanya masuk dalam keberadaan itu zahir. Adanya sekutu bagi Allah. Itu mustahil akli, nggak menerima untuk ada. Itu zahir. Artinya sudah apa? Jelas sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya. Nah, wa ammal wajib. Wa ammal wajibul aqliyu fala yaqbalu huduthal wujudi li anna wujudahu azaliyun. Farqun. Sama tadi sudah kita terangkan. Sedangkan al-wajib al-aqli, yaitu Allah dan sifatnya,
Maka dia tidak menerima baharunya wujud karena wujudnya al-wajib al-aqli itu azali. Wujudnya Allah itu kan azali, tidak berpermulaan. Nah, sehingga tidak bisa diwujudkan. Tidak bisa diwujudkan karena memang sudah maujud, tidak bisa ditiadakan. Nah, tidak bisa juga ditiadakan. Kenapa? Karena akal tidak menerima tidak adanya pencipta alam semesta ini. Akal ini mengatakan bahwa alam semesta ini la budda min khaliq aujadahu minal adami ilal wujud. Alam semesta ini pasti ada penciptanya yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Karena akal mengatakan ada tulisan, pasti ada katib yang menulisnya. Ada bangunan, pasti ada orang yang membangunnya. Pukulan pasti ada yang memukulnya. Ada alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya, mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Nah, farqun فرق بين الوجود وبين الدخول في الوجود فالوجود يشمل الوجود الأزلي والوجود الحادث أما الدخول في الوجود فهو الوجود الحادث فالواجب العقلي الله وصفاته فالله واجب عقلي وجوده أزلي وصفاته أزلية ولا يقال لله ولا لصفاته داخل في الوجود لأن وجودهما أزلي فقولنا إن الواجب العقلي لا يقبل الدخول في الوجود صحيح لكن يقصر عنه أفهام المبتدئين في العقيدة أما عند من مارس فهي واضحة المراد. Nah, farqun, ya, ada perbedaan antara wujud dan masuk dalam keberadaan. Antara wujud dan masuk ke dalam keberadaan. Itu beda. Fal wujud yashmalu al-wujud al-azaliyya wal wujud al-hadis. Nah, wujud itu dia mengandung wujud yang azali, wujud yang tidak berpermulaan, dan wujud yang baharu, yang berpermulaan. Jadi kita akan mengatakan Allah itu maujud. Kita ini juga maujud. Nah, dari sisi kata-katanya sama. Tapi maujudnya kita itu adalah maujud yang dengan berpermulaan, yang hadis. Sedangkan wujudnya Allah itu azali, qadim. Beda. Nah, sehingga kita dikatakan dakhala fil wujud. Nah, dikatakan untuk wujud kita ini adalah masuk dalam keberadaan. Masuk itu dari luar menuju ke dalam. Dari asalnya nggak ada menjadi ada. Itu kan namanya dakhala fil wujud. Kalau Allah itu tidak dikatakan dakhala fil wujud. Kenapa? Karena wujudnya Allah tidak didahului oleh adam, oleh ketiadaan. Wujudnya Allah tidak berpermulaan, tidak diawali dengan ketiadaan. Sehingga wujudnya Allah azali. Sedangkan wujudnya kita hadis. Sehingga nggak boleh dikatakan untuk Allah bahwa Allah itu dakhala fil wujud. Tapi Allah mawjudun azalan wa abadan. Atau Allah wujuduhu azaliyun abadiyun. Fal wajibul aqliyu Allah wa sifatuhu. Ini sudah kita terangkan tadi. Yang dimaksud dengan al-wajib al-aqli, yang akal nggak menerima tidak adanya, itu adalah Allah dan Rasul dan Allah dan sifat-sifatnya. Allah dan sifat-sifatnya. Wallahu wajibun aqliyun wujuduhu azaliyun wa sifatuhu azaliyatun. Wala yuqalu lillahi wala li sifatihi dakhilun fil wujud. Tidak dikatakan untuk Allah itu dakhilun fil wujud, masuk dalam ada.
Sifat Allah juga tidak dikatakan masuk dalam ada. Karena kalau masuk dalam ada berarti dia berpermulaan ada. Li'anna wujudahuma azaliyun. Karena adanya Allah dan sifatnya itu azali. Faqauluna innal wajibal aqliya la yaqbalu dukhula fil wujud. Nah, maka perkataan kita sesungguhnya al-wajib al-aqli itu tidak menerima masuk dalam wujud sahihun, maka itu sahih. Jadi tidak mau al-wajib al-aqli itu tidak menerima masuk dalam wujud. Nah, tapi dia maujud, ya, dia maujud tapi dia tidak menerima masuk dalam wujud. Itu benar. Lakin yaksuru anhu afhamul mubtadi'in fil aqidah. Tapi orang yang pemahamannya itu terbatas, yang nggak biasa, dia berbicara dalam persoalan akidah, itu dia bingung. Gimana? Wajib akli kok dikatakan nggak menerima masuk dalam wujud. Padahal kan wujud. Nah, dia bingung. Padahal di sini ada istilah masuk dalam wujud, ada istilah wujudnya azali. Kalau masuk dalam wujud kan berarti berpermulaan. Sementara wujudnya Allah itu tidak berpermulaan. Maka kita mengatakan bahwa innal wajibal aqli la yaqbalu ad-dukhul fil wujud. Tapi yaqbalul wujud. Tapi layak balu ad-dukhul fil wujud. Itu yang enggak bisa. Tapi dia mewujud. Tapi wujuduhu azaliyun abadiyun. Walayak balul adam. Amma indaman marasa faya wadhihatul murad. Bagi orang yang sudah terbiasa dalam ilmu kalam, maka ini sudah sangat jelas. Ya. Sudah sangat jelas ketika dikatakan bahwa al-wajib al-aqli layak balut dukhul fil wujud, kita sudah langsung paham. Tapi bagi orang yang pemula itu bingung. Gimana kok enggak wajib akli kok enggak menerima masuk dalam keberadaan. Dikira enggak menerima wujud. Nah, padahal yang dimaksud tidak menerima untuk masuk dalam keberadaan karena wujudnya Allah itu azali. Jadi wujud di sini ada dua. Ada dikatakan dakhala fil wujud. Nah, itu makhluk hadis berarti. Kalau dakhala fil wujud berarti hadis. Kalau azali itu berarti adanya tidak berpermulaan. Sampai di sini dulu saja. Kita nggak usah banyak-banyak biar nggak bosan dan tidak ngantuk. Sedikit demi sedikit yang penting kita istiqomah ngajinya. Saya absen dulu ya. Ini alhamdulillah agak banyak. Ada 15. Nurjana, Sulawesi, Abdurrahman Hanif, Brebes, Afifah, Kediri, Ali, Kediri, Endah, Jember, Fadilah, Probolinggo, Indah, Pare, Jumanto, Jawa Tengah, mana Jumanto? Boyolali, Kanarip, Jepara dan Lamongan, Khairul Azim ada di sini. Hendrik Setiawan, orang Kediri yang dakwah di Manado. Ya. Semangat, siapa ini semangat? Semangat siapa semangat? Purba Ustaz. Purba. Ya. Nggih. Purba, Siti Rabiatul Adawiyah Blitar, Mazil Taliban Rafi yang sedang ada di Tuban. Alhamdulillah, semoga kita semuanya istiqomah. Kita harapkan semuanya yang hadir